Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revana Rahayu dan di sini saya bersama Bapak Haji Najran. Jadi saya akan melakukan wawancara bersama Pak Haji Najran tentang wirausaha ikan. Apakah Bapak siap melakukan wawancara? Siap. Yang pertama, jenis ikan apa saja yang Bapak budidayakan? Untuk saat ini kita punya dua jenis, yaitu ikan nila dengan ikan lele. Pakan apa yang biasanya Bapak gunakan untuk ikan nila sama ikan lelenya Bapak? Kalau pakan biasa, pakan ikan sesuai dengan umurnya. Kalau yang kecil kan pakannya yang nomor 1, nanti berurutan makin besar, nomor 3, seterusnya. Keuntungan berapa yang biasanya Bapak dapatkan kalau per tahun? Kita kalau per tahun, karena ini baru memulai ya, jadi tidak tiap bulan menghasilkan. Baru kemarin sekitar 6 bulan yang lalu ya, itu kalau keuntungannya per kolam ya. Yeah. Kalau kita bicara kolam bioblok itu sekitar 1.500.000. Itu untungnya ya. Kalau modalnya kan lebih, harus ada pakan, ada modal bibit, ada modal listrik kalau untuk bioblok. Tapi kalau keramba nggak pakai listrik, itu aja bedanya. Apabila mengalami kerugian, bagaimana cara Bapak mengatasi kerugian tersebut? Apakah ada solusinya? Ya, kita kalau untuk kerugian, seandainya dari tahun pertama awal itu sudah ada keuntungan, tuh kami sisakan sebagian keuntungan itu untuk kita simpan. Di samping untuk menutupi kemungkinan ada kerugian, juga untuk beli pakan dengan beli bibit. Jadi kita tidak semua hasil itu kita bagi ke kelompok, tapi kita sisakan untuk modal, termasuk tadi kalau ada kerugian. Ya. Jadi berarti kalau ada kerugian itu udah ada kesiapan dari modal sebelumnya. Sudah kita siapkan. Jadi kita siapkan dari awal kemungkinan itu yang bisa kita hadapi. Faktor apa yang membuat Bapak tertarik untuk membuka usaha ini, Pak? Ini kan budidaya ikan ya. Yeah. Kita dulu awalnya dari keramba di danau. Kita lihat di danau sini, ini kerambanya bagus, artinya airnya cocok. Yeah. Kemudian kita buatlah bioblok, kita punya ada 8 bioblok dengan menggunakan air dari danau. Karena sumber utama dari peliharaan ikan ini adalah air. Kalau kita airnya mudah, airnya bagus, akan jalan insya Allah itu. Jadi karena kita punya danau yang airnya bagus, maka kita coba dengan budidaya ikan. Perawatan yang biasanya Bapak buat ikan tuh apa aja, Pak? Gimana cara ngerawatnya? Kalau perawatan itu beda. Misalnya kalau di keramba kita hampir tidak ada perawatan ya, hanya memberi makan, hanya mengecek kesehatan ikan. Tapi kalau yang di kolam yang seperti ini bioblok, ini kita harus treatment airnya. Jadi airnya itu sebelum kita masukkan benih ikan, kita treatment, kita cek pH-nya. Kalau pH-nya di antara 6, 7, 8 itu bagus sudah untuk ikan. Nah, itu bisa kita taruh ikan. Tapi kalau kurang, maka kita ada treatment. Kalau dia terlalu asap, kita gunakan kapur dilomit. Tapi kalau dia terlalu basah, kita bisa gunakan garam. Kita siapkan semua itu garam dengan kapur untuk menetralisir pH air. Ya, itu treatment itu aja masalahnya kalau di kolam terpal. Tips apa yang Bapak lakukan untuk memulai usaha budidaya ikan? Kalau tipsnya pertama kita harus ada kemauan dulu ya. Masing-masing kita ini kan kelompok, namanya kelompok budidaya ikan atau Pokdakan Telaga Pinang Bari. Jadi dari kelompok itu kita semua sepakat kita akan memelihara ikan. Kita ada kemauan, kemudian kita ada waktu untuk memeliharanya, meskipun kita punya pekerjaan masing-masing semua gitu. Udah waktu, udah yang terakhir kita istilahnya telaten lah. Jadi kalau kesini tuh melihatin ikan itu jangan bukan sekedar lewat, tapi dilihatin ikannya ini sehat atau tidak, makannya bagus atau tidak. Nah itu tip-tipnya yang harus kita lakukan biar terawat ikannya ya. Jadi harus pertama ada kemauan dulu, ya kan, ada waktu. Habis itu kita belajar untuk merawat ikannya itu. Apakah ada saran dari Bapak untuk siswa misalnya ke depannya mau menjadi wirausaha seperti Bapak? Kalau mau wirausaha ikan, yang pertama kita harus ada kemauan tadi ya. Kemauan tadi. Kita harus punya kemauan. Yang kedua, kita belajar dari yang sudah ada. Kita mau, tapi kita harus belajar seperti apa ya bagusnya gitu. Kita ingin. Nah, yang ketiga kita juga karena
melihara ikan ini kan tujuannya nanti ujung-ujungnya kan bisa menghasilkan keuntungan. Kita lihat pasarnya di situ bagus tidak gitu. Kalau misalnya ikan ini kok kayaknya orang pada semua suka makan ikan, beli ikannya agak jauh dan mahal misalnya. Mendingan kita pelihara ikan di sini yang bisa kita jual. Jadi kita ada kemauan, kemudian kita melihat pangsa pasarnya dan kita mau belajar. Itu harus kita lakukan kalau kita ingin berhasil di budidaya ikan. Bibit yang biasanya digunakan untuk usaha budidaya ikan tuh bibit apa biasanya? Kita kalau nila selama ini masih beli. Meskipun kita tidak mendapatkan sertifikasi ya. Idealnya ikan yang bibit itu ada sertifikatnya. Tapi kita beli kepada pembibit ikan yang sudah istilahnya sudah ternama lah, sudah dijamin bahwa ikannya itu sehat dan ikannya itu memang ikan yang hidupnya bagus gitu ya. Nah itu kita sementara ini kita belum menikah sendiri karena kita sudah mencoba di sini, salah satunya ini adalah bibitan dari awal, cuma karena bibitnya itu dari bibit yang kedua, biasanya bibit yang ke satu dari yang bagus itu lebih bagus pertumbuhannya daripada bibit berikutnya. Jadi kita pengadaan masih untuk bibitnya. Kesan dan pesan Bapak selama membudidayakan ikan itu apa, Pak? Kalau kesannya sangat menyenangkan ya, karena kita melihat ikan yang begitu hidupnya kan bagus, itu senang. Kayak kita melihara binatang apalah, kalau dia lihatnya sehat kemudian cepat besar, itu senang. Kesannya ya gimana ya, kalau ini kan buat hal yang baru ya. Nah, mungkin bagi warga sekitarnya mungkin juga baru, ada yang merasa kayaknya wah ini buang-buang waktu gitu kan kesannya, sehingga seperti disepelekan lah. Karena memang hasilnya tidak wah seperti orang berjualan yang langsung dapat uang gitu kan. Ini kan dimulai dari usaha dulu, setelah besar baru bisa dijual. Jadi ya harus sabar. Berarti intinya sabar aja ya Pak. Kalau mau tuh gak semuanya langsung. Nggak bisa langsung. Ya kita harus gagal sabar. kemarin tuh latihan. Gagal. Bagus aja. Iya. Biasanya Pak kalau mengalami kerugian tuh ada evaluasi dari kelompok. Iya. Kita biasanya lihat kalau misalnya mati itu kenapa gitu. Apakah karena airnya sudah terlalu asam? Nah itu kita treatment, kita kuras, kita pindahkan ikannya, buat lagi air yang baru yang kita sudah treatment, kita pindahkan. Itu aja. Nah, samping itu di sini kan ada penyuluh perikanan. Nah dia rutin juga datang. Kita bisa bertanya. Iya, kita bisa bertanya kepada mereka, ini kenapa begini, ini sebaiknya seperti apa gitu kan. Ini pertumbuhannya apakah sudah normal atau belum? Kan itu harus pertumbuhannya normal. Kalau ikan yang di danau kan mungkin hidup-hidup, mati-mati terserah lah ya. Kalau di sini kita kalau ngasih makan sekian ini harus tumbuh, berat badannya harus naik sekian gitu. Kalau enggak ya rugi membuang makannya itu kan. Berarti kalau ngasih makan tuh ada takaran masing-masing gitu Pak, biar gak kebanyakan. Di sana ada kita buat prosedur operasional standar. Di situ ada berapa jumlah makanan yang harus diberikan berdasarkan per berat ikan. Jumlah ikan dengan berat ikan ada semua hitungannya. Itu untuk efisiensi ya. Kalau kita lebih dari itu berarti kira kurang efisien gitu kan. Nah, itu aja. Sudah segitu aja Pak. Terima kasih karena sudah siap diwawancarai sama kami. Terima kasih.